datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak ini mau apa ya? Merepotkan panjenengan saya. Kami dari Guru Sumber Angkatan 9 kan ada tugas lebih panjenengan. Kaitannya dengan permasalahan di sekolah ini Bapak. Ya. Untuk kita Bapak bisa mengatakan Bapak di SMA 12 sudah berapa kali? Terima kasih. Perlu saya sampaikan juga, saya di SMA Negeri 2 baru 1 tahun. Terhitung mulai 1 Desember sampai sekarang 1 Desember 2022. Sekarang Februari berarti 14 bulan. 14 bulan dia sempat di 2 sekolah. Berarti sudah 14 bulan dan sebenarnya menghadapi berbagai macam masalah ya Pak. Bukan masalah tapi fenomena ya. Fenomena setiap sekolah itu pasti ada. Harus ada karena kalau nggak ada itu nanti kan main-main saja bisa tidur. Jadi kalau ini kan selalu berkembang bagaimana sepak bola itu ke depan itu dibawa kemana, harus bagaimana kan itu, hingga masih ada perjalanan itu liku-likunya pasti ada. Pak, menurut panjenengan bagaimana dengan dinamika yang ada di sekolah ini? Apakah yang panjenengan hadapi ini merupakan kasus-kasus dilema etika atau tujuan orang? Baik kasus dilema etika maupun tujuan moral itu pasti ada. Sekolah adil atau misalnya itu pasti ada, karena itu di sebuah lembaga itu pasti ada ya. Baik itu dialami oleh anak-anak itu sendiri maupun dari instansi yang ada atau dari bapak itu pasti semua kan hanya menitik beratkan kepada berat ringannya saja. Kalau bapak ibu guru itu saya kira nggak ada masalah karena itu sudah saling memahami. Tapi kalau siswa ini kan perlu kita penanganan karena apa? Sama-sama karena dan harus kita perhatikan secara baik, karena di situ mungkin benar dengan benar, salah dengan salah. Nah, ini kan pasti ada di antaranya anak itu. Kalau kita nggak bersikap sportif atau apa ya, harus bisa menimbang baik dan buruknya secara utuh, itu nanti akan menambah sebuah tujuan. Maka kita harus benar-benar memahami sikap anak-anak itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita bisa menindaklanjuti itu kegiatan atau anak-anak yang berpindah dengan anak-anak di baik itu kita maupun yang dibutuhkan orang. Oleh sebab itu kita harus paham, kita harus mengenal ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau tidak dengan nilai moral tadi. Siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan itu harus kita pahami juga. Kita kumpulkan fakta-fakta dari anak-anak tadi, kita kumpulkan fakta-fakta yang ada baik dari A, B, C, D itu kita kumpulkan. Setelah itu adalah pengujian kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Ini diantaranya harus kita pahami sehingga kita nanti melaksanakan kegiatan itu atau menyelesaikan permasalahan yang ada itu tidak dilintasi
tapi secara sportif hingga anak-anak itu bisa enjoy atau izin dan adalah menyelesaikan permasalahan dan juga pengambilan keputusan pandangan sebelum diberikan bagaimana siswa itu bisa berpikir apa istilahnya belajarnya bermakna. Kemudian tadi Bapak juga menyebutkan ketika ada permasalahan yang sama-sama benarnya ya Pak, dan juga sama-sama nilai kebajikan yang sama. Kalau pandangan ada masalah seperti ini bagaimana? hal itu kan sudah kita sepakati bersama bahwa itu harus dari saya langsung dari dari bawah dari kerja kemudian itu pada saat itu umpamanya contoh diantaranya di kegiatan olahraga kali itu kan di situ ada mungkin namanya anak ada saling mencuri yang satu ini dan yang satu lebih lagi ya. Kalau kita katakan itu kan ya nanti pada saat belajar dikatakan salah ya salah kan begitu. Katakan nanti bahwa itu kebenarannya siapa benar ya ada juga karena apa karena mungkin jadi jubir karena hamil dan satu nggak mau dijubir karena apa sakit kan begitu. Nah ini kan sama-sama harus kita betul-betul kita pahami dan kita dudukkan bersama bahwa kegiatan ini adalah melaksanakan itu sesuai aturan yang ada. Makanya berbasisnya adalah pada hasil akhir daripada penyelesaian itu. Dalam kegiatan itu adalah harus hasil akhir penyelesaiannya itu bagaimana harus yang bagus. Yang kedua adalah berbasis apa itu namanya peraturan yang ada. Kita lihat aturan main dari ini bagaimana apakah harus distorsi atau juga di yang lain perbuatan sesuai dengan yang sudah kita lakukan yaitu aturan-aturan yang ada di siswa itu kan ada aturan main itu namanya bocai dan sebagainya. Yang ketiga adalah berbasis rasa peduli, rasa kepedulian kita kepada anak, rasa peduli kepada anak. Ini yang harus kita kita cermati bersama. Maksudnya harus objek harus baik, sesuai dengan aturan main yang ada, dan kita harus peduli betul. Apa yang peduli di sini itu adalah bahwa anak ini harus segera kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Berarti ada 3 poin ya Pak ya dalam menyelesaikan sebuah kasus yang pertama hasil akhirnya itu bagaimana, kemudian mengacu pada peraturan yang telah disepakati bersama dan rasa peduli ini Pak. Nah jadi ketiga ini apa ya mungkin pandangan bisa menyampaikan yang paling efektif dalam pengambilan kasus di itu ya. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan tadi ada 3 yaitu decision thinking, discussion thinking, dan presentation thinking. Itu adalah mana yang terbaik, semuanya baik. Tinggal kita bagaimana menyelesaikan itu menurut kita itu yang terbaik kan gitu. Kalau semuanya saya yakin baik ya. Tapi bagaimana menyelesaikannya itu yang terbaik bagi kita sendiri itu bagaimana ya. Itu saja ya sehingga kita itu bisa merasa lebih leluasa, lebih enjoy dan anak juga itu tadi karena itu kan hanya itu kita keinginan kita itu bagaimana anak itu bisa belajar dengan senang kan dengan dengan itu saja. Jadi pada bagaimana siswa itu pembelajaran bisa pada bisa mengalami pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak. Iya, ya di situ tujuan itu utama itu kan untuk mengarahkan atau membimbing siswa kepada siswa karena itu bisa di sekolah itu bisa merasa nyaman bahwa kita diperhatikan, kita anak itu diperhatikan, anak itu diberikan sebuah fasilitas dan anak dibimbing untuk menuju sesuai dengan kompetensi masing-masing.
tadi kan diskusi ya Bapak. Ya. Untuk tantangan mungkin Bapak. Kalau tantangan ini kan hanya di satu. Kalau tadi tantangan itu apabila dari Bapak Ibu guru ada yang cuek ya atau tidak mau yang itu lagi belajar. Yang penting saya mengajar, tidak mau tahu yang lain-lain. Padahal kita itu ada anak itu banyak, tidak hanya sekedar menguasai kompetensi, tapi dengan sekali itu ada tentang kebiasaan yang baik, sopan santun dan sebagainya. Apalagi di SMP itu kan selalu berhubungan dengan orang lain atau manusia yang lain ya begitu. Kita kan harus tahu apa ini namanya sebuah adat, sebuah kata sopan santun, sebuah apa ini etika yang baik itu. Ini yang perlu kita. Jadi kendalanya hanya sekedar apabila Bapak Ibu guru itu adalah semuanya memahami bahwa ini adalah anak bangsa, ini adalah kewajiban kami. Itu saya kira nggak ada masalah. Hanya kemauan ya, untuk mendampingi, kemauan untuk mendampingi sekolah ini, kemampuan untuk mendampingi ingin menciptakan sebuah suasana yang baik di sekolah ini itu. Jadi kalau yang lain saya kira tidak ada karena sudah ada kesepakatan bersama bahwa ingin anak ini sebaik-baik sudah saya sama baik dari sisi disiplin, koordinasi atau sesuatu dengan BK ini harus sinergi sama kalau sudah semuanya itu sinergi tidak harus berbuat sendiri yang adalah penting satu keluarga bahwa ini semua bukan hanya saya yang mengajar, tapi mendidik, mengajar itu adalah kewajiban kita. Tapi anak itu bisa dilewati sudah bersama yang sama di sekolah pendidikan. Bapak yang pertanyaan selanjutnya, apabila mendapatkan sebuah bayinya Pak Julian itu membuat sebuah jadwal dalam penjelasannya atau seketika itu Bapak yang itu ada beberapa hal yang harus kita tahu bersama. Kalau modelnya adalah di dalam kelas itu di dalam kelas atau pada saat KPR kemungkinan itu bisa diselesaikan saat itu karena ini kalau nggak segera akan menambah sebuah permasalahan baru. Terjadwal juga boleh contoh formanya dengan ada mata pelajaran Bapak Ibu yang belum terselesaikan artinya ada 1-2 anak yang belum terselesaikan. Minimal ini kan harus tersedia karena butuh persiapan. Ya, butuh persiapan apa? Ya karena harus belajar lagi, menurunkan waktunya Bapak Ibu guru, lainnya kan ada terjadwal kalau lagi semacam itu. Meskipun dalam bisa diatasi saat itu juga, tapi kan kita membutuhkan partner yang lain atau guru yang lain, maka di situ harus dijadwal. Jadi kita lihat kondisi yang ada. Kalau memang itu segera diselesaikan ya segera kita selesaikan, tapi kalau masih bisa atau membutuhkan banyak orang otomatis kita berjadwal karena butuh kesepahaman bersama. Anak itu merasa bahwa kalau dijadwal kamu bisanya hari apa, itu berarti kan kita negosiasi atau kita musyawarah bareng. Bukan berarti mendewakan anak, tapi juga anak juga punya permasalahan yang lain. Artinya kalau nanti sama dengan kegiatan yang lain kan juga kasihan. Maka perlu kita juga mengobrolkan bersama bagaimana anak ini bisa juga menyelesaikan. Maka di situ perlu kita. kasus atau kondisi Ya,
kondisi yang jelas itu kondisi kasusnya Pak. Iya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang istilahnya membantu kandidat dalam pengambilan keputusan di sekolah? Iya jelas ada. Dalam ini kan kami butuh data, ya, kami butuh data, kami butuh masukan. Ini kan jelas kami membutuhkan bantuan lebih semuanya. Di sini kan sudah ada wakar, dan salah satu adalah yang bisa membantu kami untuk memberikan masukan ya dari sini tidak hanya wakar, tapi dari bapak ibu guru yang memang terlibat langsung pada saat itu tahu dan memahami dan yang lebih paham mereka akan memberikan masukan kepada saya. Bapak ini yang terakhir Bapak, kira-kira dari perpindahan lagi apa yang bisa simpul tentang lainnya dalam hal sebuah keputusan? Sebenarnya kalau kesimpulan itu satu saja dengan apa yang sudah sampaikan tadi bahwa memang seorang leader itu harus bijak, harus mendengar telinga kanan dan kiri, tidak otoriter dan selalu minta persetujuan kepada teman-teman yang lain. Karena bukan berarti kalau minta bantuan itu sifatnya adalah penentu, tapi tidak. Di situ adalah memberikan masukan sehingga apa yang kita berikan atau kebijakan yang kita lakukan itu tidak salah karena sudah ada masukan-masukan dari yang lainnya. Terima kasih Bapak atas diskusi kita kali ini. Semoga efek diterima sama semakin jaya Bapak. Ya, tidak senantiasa di kesehatan. Ya, doanya itu. Doakan saya agar sehat. Terima kasih banyak Pak. Ya, Mas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik, sehat semuanya. Bagaimana dengan ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak saya kesini tentunya ada kegiatan interview panjang. Iya. Kaitannya dengan identifikasi kasus-kasus yang mungkin bisa disebut lagi atau kalau Iya. Untuk SMK di Liga ya Pak ya. Panjenengan kan tentunya sudah berapa tahun Pak di sini? Di SMK 3 sebagai kepala sekolah terhitung tahun 2021 bulan September, jadi 2 tahun lebih, 2,5 lah. 2,5 tahun gitu ya. Jadi sudah lama dan juga sudah memahami seluk-beluk di Insya Allah begitu, iya. Bapak selama panjenengan menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana panjenengan bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang sering terjadi ya Pak ya? Dulunya kasus apakah termasuk di yang ketiga atau bukan? Iya. Ya, terima kasih. Jadi beberapa kasus atau peristiwa yang terjadi pada guru maupun tenaga kependidikan memang ada kalanya yang sifatnya itu berupa juga moral, artinya ada beberapa kita memilih benar salah, ada yang sama-sama positif tapi kita mesti harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan, kemudian prinsip-prinsip dasar dalam dan seterusnya itu kita analisis lebih awal dulu ya sebelum kita mengambil keputusan. Itu juga ada sebuah permasalahan akhirnya yang menyiapkan langkah-langkah yang bijak. Iya. Terus yang kedua Bapak, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bapak. Iya. Di mana kepentingan itu sama-sama benarnya dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Iya. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan, ada beberapa prinsip, ya ada 3 prinsip, kemudian ada 4 paradigma di dalam pengambilan keputusan, juga ada 9 langkah pengambilan keputusan itu. Intinya
Kalau dua hal itu sama-sama baiknya, tentu kita bisa eh, melakukan identifikasi, ada indikator-indikator untuk kegiatan A, untuk kegiatan B. Nah, di mana di antara dua itu harus kita ambil suatu skala prioritas ya, karena ada beberapa paradigma yang harus kita lakukan. Bagaimana kepentingannya terhadap jangka pendek, jangka panjang, bagaimana kepentingan kebaikan itu pada individu atau kelompok dan seterusnya. Itu yang kita pakai ukuran atau kita pakai standar dalam kita melaksanakan pengambilan keputusan yang bernuansa dilema etika. Biasa Pak. Tadi Panjena menyebutkan ketika ada masalah, Panjena mengidentifikasi terlebih dahulu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang Panjena lakukan selama ini? Jadi dalam rangka pengambilan keputusan itu, selain yang pertama tentu mana yang tingkat positifnya yang paling tinggi begitu ya, efektivitasnya paling tinggi. Kemudian kita juga harus mengenali seberapa nilai-nilai itu adakah kesamaan dan ada pertentangan. Kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan itu, ada yang menimbulkan dilema etika itu. Kemudian fakta-fakta bahwa A dan B ini sama-sama fakta yang nanti kalau kita ambil keputusan itu pilih A atau B atau skala prioritas yang mana lebih dulu kalau seandainya bisa kita lakukan. Nah, itu dasarnya fakta. Kemudian juga ada namanya istilahnya ada uji paradigma, bahwa secara paradigma kegiatan yang dilaksanakan di antara dua pilihan itu sama-sama memberikan manfaat, maka kita ambil yang lebih memberikan manfaat. Dan setelah itu ada juga prinsip resolusi serta ada investigasi opsi. Nah, baru kita mengambil keputusan dengan berbagai analisis, data, fakta, utamanya dampak positif terhadap lembaga kampus sebagai platform. Biasa Pak, langkah-langkah yang konkret. Kemudian menurut Panjenengan Pak, apa saja yang Panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Ya, yang efektif tentunya pada kasus seperti itu pasti kita ada analisis terhadap fakta-fakta yang akan dilaksanakan. Kemudian seberapa real pelaksanaannya itu dapat dilakukan. Kemudian efektivitas kegiatan atau dampak positifnya terhadap lembaga itu yang menjadi prioritas, dan tentu endingnya adalah terpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran yang orientasinya juga prestasi. Itu yang beberapa hal yang menjadi hambatan selama ini, selama Panjenengan mulai berhasil lagi ada. Iya, hambatannya mungkin secara psikologis kadang-kadang ada pertentangan ya dalam artian pertentangan kecil antar kelompok, antar jurusan, itu saya kira hal yang wajar ya. Sebenarnya kita tetap saling disatukan di dalam lembaga itu, tetapi yang namanya terbagi beberapa kompetensi itu, nah kebanyakan hambatan psikologis, bagaimana kita memilih hal yang positif ya di antara beberapa kelompok yang semuanya saya kira memberi kontribusi positif pada sekolah gitu, tetapi karena keterbatasan entah itu waktu, keterbatasan sumber daya, nah, sehingga kita harus mengambil pilihan. Jadi kalau tantangan atau hambatan saya kira hanya secara psikologis saja, nanti kita bisa selesaikan dengan diskusi yang sih. Jadi hambatan bisa ya Pak diselesaikan Insya Allah begitu, dengan komunikasi. Iya, dengan komunikasi yang ada. Kemudian Pak, ketika ada masalah, apakah Panjenengan itu membuat jadwal dalam penyelesaiannya atau ketika ada masalah ya sudah saya selesaikan? Ya, kita lihat dulu permasalahannya. Ada permasalahan itu ada yang memang harus real time harus diselesaikan ya. Kalau menyangkut sesuatu yang urgent begitu, dan kerjaan yang urgent yang hari ini harus diselesaikan, ada yang memang mungkin itu bisa diselesaikan dalam waktu, maka kita harus komunikasi. Kapan kita bisa ketemu, kapan kita bisa berkomunikasi, kemudian kita menentukan opsi-opsi apa yang harus kita ambil di antara beberapa opsi dalam penyelesaian masalah.
Berarti di luar dari kasusnya. Kasusnya ya ada identifikasi kasus ya. Kemudian penyelesaian masalah selama ini panjenengan ada seseorang atau faktor yang mempermudah panjenengan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tentu kita sebagai pemimpin pembelajaran yang harus mengatur keseluruhan kegiatan pembelajaran yang ada di suatu lembaga atau di sekolah, di satuan pendidikan, kita dibantu oleh kawan-kawan utamanya di Waka ya. Jadi kita punya wakil kepala sekolah yang terbagi dalam ya tentu sesuai bidangnya, ada yang akademik, ada siswa, ada sarana, dan ada humas. Itu yang membantu, dan juga di masing-masing program kalian kan ada juga kepala program kalian sebagai itu membantu kita untuk masalah-masalah yang terjadi bisa diselesaikan secara lokal di program kalian, gitu. Tergantung permasalahannya. Nah, mulai dari hasil diskusi kita kali ini, mungkin ada pembelajaran yang bisa panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam menghadapi masalah di rumah. Oke, jadi memang kita dalam memimpin suatu instansi atau lembaga atau satuan pendidikan khususnya dengan berbagai macam sumber daya yang kita punya, baik secara materi maupun sumber daya manusia, terkadang atau pasti kita mengalami hal yang harus kita mengambil keputusan dalam suatu masalah. Dan yang terpenting kita dapat lakukan identifikasi masalah, kemudian opsi-opsi dalam menyelesaikan itu yang kita ambil, dan endingnya adalah kita ambil yang paling memberikan efek positif utamanya terhadap kemajuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan tentu pilihan-pilihan itu mesti membutuhkan waktu, membutuhkan komunikasi antar kawan-kawan kita, baik dari Waka, dari kepala program, dan juga guru, juga dari anak-anak, perwakilan anak, bisa komunikasi juga melalui SIS. Itu nanti akan menghasilkan keputusan yang membuat pembelajaran itu berjalan dengan baik dan nyaman di sekolah. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih. Panjenengan di sini sangat memperhatikan bagaimana pembelajaran di sekolah bisa berjalan. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Ya. Amin, selamat juga untuk jenengan bisa melaksanakan tugas sampai paripurna untuk berfungsi dan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpiku ini